Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semuanya, jumpa kembali di Spat Setrum Channel. Semoga sedulurku semuanya tetap dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan juga dimudahkan dari segala urusannya. Ya lur, di video kali ini, seperti di judul lur ya, saya akan berbagi cara mengecek, yaitu ini ada sebuah Magicom lur ya, Magicom merek Miyako. Dengan kasus kerusakannya ini adalah untuk penghangatnya tidak berfungsi lur ya. Jadi kalau untuk memasak nasi bisa, tapi setelah nasinya sudah masak, nasi jadi dingin, nggak bisa menghangatkan nasinya lur ya. Oke, bagaimana cara pengecekannya? Simak terus videonya sampai selesai. Let's go. Oke, langsung dilanjut ke videonya lur ya. Oke, di sini kita urut saja lur ya. Sebentar. Kita urut dari kabel ini, untuk kabel AC-nya lur ya, atau kabel dari tegangan listriknya. Nah, di sini ada 3 kabel. Yang satu berwarna biru, dan yang ini coklat, dan yang ini kuning. Kuning sebagai ground ke bodi ini lur ya. Dan untuk biru langsung ke ini switch lur ya, atau saklar di sini. Nah, ini. Dan yang satunya lagi coklat ini melewati thermofuse atau fuse ke elemen utama atau elemen pemasak ini lur ya. Langsung ke sini. Dan untuk kabel satunya lagi berwarna biru ini juga tersambung di kabel biru dari listrik. Ini kita urut ke di sini lur. Di sini ada switch thermal lur ya. Nah, ini dan terus sambung lagi ke sini ke elemen penghangatnya lur ya, ke elemen penghangatnya yang di tengah ini, melingkar di tengah-tengah sini. Dan yang satunya lagi untuk kabel elemennya ini, nah ini kabel hitam lur ya, kabel hitam di sini tersambung dengan kabel kecil hitam juga. Terlihat nggak lur ini ya? Nah, ini yang kecil. Untuk kabel kecil ini jalurnya ke elemen penguap di sini lur. Nah, di sini bagian atas ini elemen penguap. Nah, di sini. Nah, ini bisa kelihatan kabel, ada 3 kabel, kabel hitam, merah, dan juga kuning. Untuk kabel kuning ini adalah terusan dari ground body tadi lur ya. Dan untuk kabel yang berwarna merah dan hitam, ini adalah kabel elemen penguap di atas. Oke, langsung saja lur, kita siapkan untuk pengecekannya menggunakan multimeter. Sebentar, kita siapkan lur ya. Oke, kita taruh di sini. Kita siapkan di skala bip saja biar lebih enak, atau di skala juga nggak apa-apa lur. Nah, oke, ini dari kabel AC-nya kita tes di elemen utama pemasak lur ya. Nah, di sana ada hambatan atau impedansi 122 ohm. Oke, dan ini untuk kabel putih ke indikator lampu pemasak lur ya. Dan untuk yang sebelahnya lagi di sini ada kabel merah langsung ke switch ini, ke switch atau saklar. Jadi kalau kondisi memasak, untuk kabel biru ini tersambung dengan ini lur ya, dengan kabel merah ini. Jadi untuk aliran listriknya, kalau yang ini kan, kalau yang warna coklat dari listrik kan langsung ke sini lur. Dan untuk kabel biru yang ini dari listrik juga melewati saklar dan ke elemen utama pemasak. Jadi kalau posisi masak gini, kita tes aja lur ya. Nah, ini kan posisi nggak memasak lur. Kalau posisi memasak, nah di sana terkonek, kita lepas. Nah, terhubung. Jadi untuk elemen pemasaknya aktif, panas, dan ketika nasi sudah masak, ini akan otomatis lepas sendiri lur ya, atau
nggak terkonek untuk switch-nya. Dan untuk selanjutnya kasusnya ini karena ini tidak hangat lur ya. Untuk cara pengecekannya ada berbagai macam lur ya. Untuk yang pertama bisa dicek di sebelum pengecekan menggunakan avometer, bisa dilihat di sini lur ya. Biasanya di sini ada kabel yang ke elemen penguap. Ini sering sekali putus kabelnya di sini biasanya. Tapi kalau ini masih bagus lur ya. Atau bisa juga dibuka untuk penutup atasnya ini untuk memastikan. Tapi kalau ini sudah saya pastikan ini enggak putus untuk kabelnya lur ya. Karena kalau putus salah satu dari kabel yang ke elemen penguap di atas, untuk elemen penghangat di tengah pun nggak bisa aktif lur ya, karena untuk jalurnya di seri. Oke, langsung saja kita tes, kita cek lur ya. Cara pengecekannya sebentar, kita urut. Ini adalah kabel dari elemen penghangat lur ya. Atau kita cari dulu elemen yang ke penguapnya, yaitu kabel merah dan hitam kecil. Nah ini lur ya. Dan yang satunya adalah ini. Nah bisa dilihat lur ya. Oke, kita cek. Jadi untuk elemen penguap di atasnya menggunakan dua kabel merah dan hitam kecil ini lur. Kita tes untuk elemennya. Nah, masih ada hambatan atau impedans lur ya. 127 berarti untuk elemen atas atau elemen penguapnya bagus. Sekarang kita tes untuk elemen penghangatnya atau elemen tengahnya lur ya. Jadi untuk jalurnya nih lur, ini dari sini kabel merah ini, terus ke elemen penguap tadi yang di atas, terus kabelnya yang satu lagi di seri dengan kabel penghangat, elemen penghangat. Jadi kalau ini putus, kabel merah atau kabel hitam ini putus, untuk elemen penghangatnya pun nggak bisa hangat lur ya, nggak bisa aktif. Oke, langsung kita tes untuk elemennya. Ini dari ini lur ya, kabel hitam ini untuk elemen tengahnya atau elemen penghangatnya, dan yang satunya lagi ke thermal switch ini yang kabel putih ini lur ya. Nah ini nggak ada hambatan lur ya. Nah nggak ada hambatan sama sekali. Ini saya pastikan kalau elemennya yang elemen penghangatnya ini adalah putus atau rusak lur ya. Dan bisa juga itu rusak dikarenakan thermal switch ini lur ya. Ini kalau ini rusak juga nggak bisa menghangatkan AC lur ya. Kita tes saja. Nah ini kondisinya masih bagus, tersambung. Ini untuk fungsinya begini lur. Untuk thermal fuse ini, thermal switch ini yaitu kalau kondisi sudah mencapai sekian derajat, di sini tertera kalau nggak salah ini 81 lur ya. Kalau sudah mencapai suhunya mencapai 81 derajat, dia akan memutus. Jadi untuk aliran yang ke elemennya terputus, jadi nasi nggak kering lur ya, nggak kering. Nanti kalau sudah suhunya menurun, dia aktif lagi, tersambung lagi seperti ini. Nah seharusnya tersambung seperti ini dalam kondisi dingin lur ya. Kalau kita tes dalam kondisi dingin ini tidak tersambung, berarti ini yang rusak lur ya. Oke, ini sudah saya pastikan yang rusak yaitu elemen penghangatnya bagian di tengah sini lur ya. Oke, akan saya lepas dulu untuk elemennya lur ya. Oke lur, ini kondisi untuk casing atau penutupnya semi sudah saya lepas. Ini kelihatan lebih jelas lur ya. Untuk elemen penghangatnya tadi, nah ini lur yang melingkar ini. Oke, kita lepas dan kita ganti lur ya. Untuk melepasnya tinggal kita lepas seperti ini. Nah sebentar kita lepas untuk kabelnya dulu lur. Untuk yang satu ini kita tarik. Nah kita lepas lur ya.
Oke, sudah terlepas dulu ya. Nah, ini untuk kabelnya, untuk elemennya. Nah, seperti ini. Kita pastikan terlebih dahulu ya. Saya letakkan di sini. Di skala ohm lur ya. Bentar biar terlihat. Nah, nggak ada impedensi atau nggak ada hambatan, jadi ini jelas putus lur ya. Dan kita bandingkan dengan yang baru, kebetulan sudah saya siapkan lur ya. Nah, ini kita bandingkan. Nah, di sana terbaca 0,973 K atau sekitar 972 ohm lur ya. Nah, 972 ohm ini yang masih normal lur, dan yang tadi sudah putus lur ya, sudah jelas. Sekarang saya akan memasang untuk elemennya terlebih dahulu lur. Oke lur, elemen sudah saya pasang lur ya. Nah, seperti ini. Dan untuk thermal switch-nya juga sudah saya pasang kembali. Jadi ini sudah jadi lur ya, kita tinggal menutupnya. Nah, cuman seperti ini ditempelkan, ini mudah sekali lur ya. Oke, untuk selanjutnya akan saya tutup, dan barang sudah jadi kita tinggal infokan dengan pemiliknya lur ya, biar jadi rupiah tentunya. Ya oke lur, nih kondisi sudah saya tutup kembali lur ya, dan sudah siap pakai. Nah, seperti ini sudah siap pakai. Dan untuk video kali ini cara mengecek untuk magicom yang penghangatnya tidak berfungsi atau tidak bisa menghangatkan nasi. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat lur ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton. Bisa berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.